Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya bila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Di bacaan pertama kita melihat kebahagiaan Paulus ketika pewartaannya akan Injil bergayung sambut baik dalam diri Lydia yang kemudian akhirnya memberikan dirinya dan seluruh isi rumahnya untuk dibaptis, bahkan mendesak Paulus untuk menginap tinggal di rumahnya, dan pasti di sana pun dia dijamu berbagai macam makanan. Sebaliknya di Injil, Yesus juga mengingatkan kita, ketika kita bersaksi, pasti akan pula ada saatnya orang-orang atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak sepadan dengan kesaksian kita. Kekecewaan karena ditolak, bahkan dikucilkan ataupun bahkan dibunuh. Dan agaknya kedua bacaan ini disandingkan pada hari ini antara kebahagiaan, keberhasilan dalam pewartaan iman dan juga kekecewaan yang mungkin terjadi, mengajak kita diingatkan bahwa pastilah dalam menghayati iman dan mewartakannya ada banyak kisah menyenangkan dan juga kisah yang kurang menyenangkan. Kisah yang menyenangkan membuat kita berkobar-kobar dan semangat. Namun kadangkala satu saja peristiwa yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan, membuat kita runtuh harapannya, mutung, dan kemudian tak lagi mau menghayati iman dengan lebih mendalam. Hal ini sudah diingatkan Yesus di Injil, agar kita bersiap-siap bahwa mungkin akan datang saat kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan dalam menghayati iman. Namun saya hanya mengajak kita melihat dengan seimbang bahwa biasa ada suka dan biasa ada duka, bahkan juga dalam pewartaan iman. Namun jangan sampai satu peristiwa duka itu melenyapkan kenangan akan manisnya ribuan pengalaman suka yang boleh kita alami, sehingga kemudian meruntuhkan semua harapan iman kita. Kita diajak seimbang melihat bahwa sungguh memang mungkin ada saat duka, namun juga melihat pula bahwa banyak ribuan peristiwa suka menjadi pengikut Yesus. Dan semoga kita semakin dewasa dalam melihat pengalaman-pengalaman itu.